Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yolanda Putri Aldila dengan nomor BP 181053-2003, Nadira Arsa Demona 181053-2018, dan Anggun Putri Ahdita 181053-2019. Yang pertama yaitu pengertian Activity Based Management. Activity Based Management adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Activity Based Management mempunyai dua frasa penting, yaitu manajemen berbasis aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyediaan nilai tersebut. Kemudian, tujuan dari Activity Based Management. Activity Based Management bertujuan untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diterima oleh para konsumen dan oleh karena itu dapat digunakan untuk mencapai laba dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Kemudian, manfaat Activity Based Management. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan Activity Based Management adalah manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dengan mengidentifikasi sumber daya yang dipakai konsumen, produk, dan aktivitas, Activity Based Management memperbaiki fokus manajemen atas faktor-faktor kunci perusahaan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang model dimensi Activity Based Management. Activity Based Management menekankan pada biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing (ABC) dan analisis nilai proses. Jadi, Activity Based Management memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya adalah dimensi ABM yang memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, dan objek biaya seperti produk dan pelanggan. Selanjutnya dimensi proses. Dimensi proses atau analisis nilai proses adalah dimensi ABM yang memberikan informasi tentang aktivitas, apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakannya. Tujuan dimensi proses ini adalah pengurangan biaya. Selanjutnya, dimensi biaya bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya, yaitu dengan cara sumber-sumber. Tahap pertama ABC adalah mengidentifikasi biaya sumber-sumber. Yang kedua yaitu aktivitas-aktivitas, yaitu menelusuri biaya sumber pada aktivitas-aktivitas di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu objek biaya, yaitu membebankan biaya pada objek-objek biaya, misalnya berbagai produk atau konsumen yang dikonsumsi di setiap aktivitas. Dimensi biaya atau dimensi Activity Based Costing ABC didasarkan pada ABC generasi kedua, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari ABC generasi pertama. ABC generasi pertama adalah sistem penentuan biaya produk yang terdiri atas dua tahap, yaitu melacak biaya pada berbagai aktivitas dan membebankan biaya pada produk. ABC semula diakui sebagai metode untuk menyempurnakan ketelitian biaya produk. Namun, ABC generasi kedua merupakan sistem pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif yang digunakan sebagai sumber informasi utama Activity Based Management atau ABM. ABC generasi kedua adalah metodologi untuk mengukur dan menyediakan informasi mengenai biaya-biaya sumber aktivitas-aktivitas dan pembebanan biaya pada objek-objek biaya. Pada dimensi proses, mengendalikan aktivitas dapat dilakukan dengan cara menganalisis driver biaya. Analisis driver biaya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan biaya atau menjelaskan mengapa biaya aktivitas terjadi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas, yaitu menilai aktivitas apa saja yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menganalisis kinerja, yaitu mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan untuk menilai seberapa baiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan Activity Based Management. Di sini sistem memiliki dua tujuan utama, yaitu
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua, melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Selanjutnya, langkah strategi untuk menghilangkan biaya tak bernilai tambah pada perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas. Langkah pertama, analisis aktivitas yang mengidentifikasi semua aktivitas penting organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah. 3 kriteria untuk menentukan aktivitas yang bernilai tambah yaitu apakah aktivitas tersebut perlu, apakah aktivitas tersebut efisien, dan apakah aktivitas tersebut kadang bernilai tambah kadang tidak. Ketiga yaitu memahami rantai aktivitas, akar masalah, dan pemicunya dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat yaitu menetapkan ukuran kinerja. Dengan pengukuran kinerja secara terus-menerus dan membandingkan kinerja dengan tolak ukur, perhatian manajemen mungkin terarah pada aktivitas yang tidak perlu dan tidak efisien. Yang kelima yaitu melaporkan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya tak bernilai tambah harus disoroti pada laporan pusat biaya dengan mengidentifikasi aktivitas tak bernilai tambah dan melaporkan biayanya. Manajemen dapat bekerja keras untuk mengembangkan proses dan menghilangkan biaya tak bernilai tambah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis proses analisis. Bisnis proses analisis yaitu proses dari activity based management yang dilakukan dengan cara yang pertama pengurangan biaya atau cost reduction, dilandasi oleh keyakinan bahwa pemahaman secara mendalam terhadap proses bisnis dan improvement berkelanjutan terhadap proses tersebut merupakan penentu efektivitas pengelolaan biaya. Yang kedua, pergeseran paradigma terhadap organisasi dari organisasi sebagai sekelompok fungsi departemen ke organisasi sebagai sekumpulan proses. Baiklah, selanjutnya proses value analysis. Proses value analysis yaitu suatu analisa yang menghasilkan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu aktivitas atau pekerjaan dilakukan. Analisa ini menekankan pada upaya untuk memaksimumkan sistem penilaian kinerja secara keseluruhan daripada performance individu. Ada beberapa cara melakukan proses value analysis. Yang pertama yaitu driver analysis dan yang kedua activity analysis. Driver analysis bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan biaya suatu aktivitas. Setiap aktivitas pasti membutuhkan input dan menghasilkan output. Input aktivitas merupakan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu aktivitas, sedangkan output aktivitas merupakan produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Output yang dihasilkan oleh suatu aktivitas perlu diukur dalam satuan kuantitatif tertentu, yang disebut dengan activity output measure. Analisa driver bertujuan untuk menunjukkan penyebab munculnya biaya aktivitas. Yang kedua, activity analysis. Tujuan activity analysis untuk menentukan aktivitas apa yang dilakukan, jumlah pekerja yang terlibat, waktu dan sumber ekonomi yang digunakan, serta rekomendasi bagi manajemen tentang aktivitas tersebut. Analisa aktivitas merupakan suatu proses identifikasi, penjabaran, serta evaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Analisa aktivitas diharapkan mampu menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, aktivitas apa yang dilaksanakan, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat, berapa jumlah waktu dan sumber-sumber ekonomi lainnya, dan bagaimana manfaat aktivitas bagi organisasi secara keseluruhan. Hasil akhir yang ingin dicapai dalam analisa aktivitas adalah penurunan biaya atau cost reduction yang ditimbulkan karena adanya continuous improvement. Dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan harus mampu mengirimkan produk yang diinginkan konsumen dalam waktu yang tepat serta harga yang rendah. Faktor pendukung keberhasilan activity based management. Ada beberapa faktor pendukung keberhasilan ABM. Yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kerangka berpikir dari karyawan termasuk perilaku, nilai, keyakinan yang dianut oleh karyawan. Budaya organisasi menunjukkan keterlibatan, kerjasama, serta partisipasi yang tinggi dari seluruh karyawan. Budaya organisasi sangatlah mendukung keberhasilan dari penerapan ABM di suatu organisasi. Yang kedua itu top management support dan komitmen. Penerapan suatu sistem manajemen biaya yang baru seperti ABM dan ABC membutuhkan waktu dan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dan peran serta top manager sangatlah diperlukan untuk keberhasilan penerapannya.
Yang ketiga itu change process. Perubahan bisa terjadi apabila diterapkannya suatu proses yang sudah dirancang untuk menghasilkan perubahan tersebut. Perbaikan dari proses yang sudah ada sangat mendukung keberhasilan penerapannya. Elemen-elemen dari proses diantaranya adalah daftar data aktivitas, sekumpulan tujuan, dan tindakan lanjutan. Yang terakhir yaitu continuing education. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan serta meningkatkan keahlian mereka terhadap lingkungan kerja yang cepat sangatlah penting. Keberhasilan penerapan dari program manajemen biaya yang baru membutuhkan keahlian, peran serta dan kerjasama dari karyawan suatu organisasi. Baiklah, sekian hasil penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.